Halo teman-teman, hari ini gue mau share tentang cara penggunaan Fibonacci, cara narik garis Fibonacci yang tepat seperti apa sih, yang bener tuh seperti apa sih. Nah, di sini sebelum kita mulai Fibonacci, gue pengen share ke teman-teman tentang yang namanya Dow Theory, oke? Nah, Dow Theory itu adalah teori di mana apa yang terjadi dalam market sebenarnya. Ada yang namanya bull market, ada yang namanya bear market. Oke, bull market ketika terjadi dia kenaikan, bear market kebalikannya. Terjadi saat dia terjadi penurunan. Nah, ciri-cirinya apa yang dari bull market itu? Pertama, dia emitennya itu sideways. Berarti di sini ada akumulasi. Sebutannya accumulation pace. Naik dia bikin higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, itu public participation. Oke. Nah, sampai nanti dia ketemu distribution pace lagi. Dia akan sideways lagi. Nah, tinggal kita ngelihat dari sideways ini dia breakdown atau breakout. Breakout itu ke atas. Kalau breakout artinya dia masih melanjutkan tren bullishnya. Oke. Kalau breakdown maka dia sudah berganti ke bear market. Hal ini akan terus berlanjut, terus berlanjut. Itu yang namanya siklus market. Oke. Nah, saya kembali ke Fibonacci. Oke. Nah, teman-teman, saya anggap di sini ini kita nggak ada yang tahu apa namanya penurunan akan sampai mana. Oke. Let's say di sini saya penggal ya. Dari sini ke sana tuh kita nggak tahu. Misalkan, bentar saya gambarin. Let's say ini kita nggak tahu kejadiannya apa. Wait. Dia tetap keluar ya, sorry. Oke deh. Jadi, gua anggap yang di kotak ini kita anggap nggak pernah kejadian dulu, oke? Nah, terus kan yang jadi pertanyaan kita, gimana kita bisa tahu potensi pelemahannya itu akan sampai mana? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Sido itu membentuk di sini high, low, higher low. Kenapa disebut higher low? Karena nih saya contohin ya, bentar. Nah, nih teman-teman. Ini kan turun. Penurunannya, kemudian saat dia naik, dia nggak pernah breakout, nggak pernah ngelewatin yang ini. Dia malahan bikin pelemahan lagi. Oke? Nah, teman-teman bisa ngelihat ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini kan yang sebelah sini kita anggap nggak pernah kejadian dulu ya. Kita nggak tahu. Oke? Nah, kemudian setelah kita tahu trennya seperti ini kan berarti bakal ada pelemahan yang entah sampai mana. Setelah itu nanti dia baru akan terjadi penguatan lagi. Kira-kira yang seperti inilah. Oke. Nah, kita cara cari taunya pelemahannya itu potensinya sampai mana tuh dari mana? Menggunakan tools apa? Kita bisa gunain yang namanya tools Fibonacci. Teman-teman bisa pakai aplikasi TradingView ataupun bisa pakai Stockbit. Kalau pakai Stockbit sih saya ngerasa lebih nyaman ya, soalnya indikatornya itu bisa banyak. Cuman yang kali ini yang akan saya jelasin adalah Fibonacci aja. Nah, Fibonacci itu posisinya ada di mana? Ada di sini nih, teman-teman. Lihat nih. Setelah masuk ke Chartbeat, teman-teman bisa klik yang ini, yang garis 3 begini. Nah, saya ajarin yang Fibonacci retracement dulu ya. Oke, Fibonacci retracement. Nah, di Fibonacci retracement, sorry. Nih, cara nariknya begini, teman-teman. Kalau kita mau cari pelemahannya sampai mana, maka titik nolnya itu harus di kanan atas, ditarik ke kiri bawah. Oke, high, low.
Oke, teman-teman? Sampai sini, nangkep ya teman-teman ya, seperti apa. Nah, perhatiin nih, ini nolnya, lalu ini 100-nya, oke? Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang nanya, "Kok garis yang saya lain? Kok yang saya warna-warni?" Oke, di sini udah saya rubah sih. Awalnya tuh akan ada background-nya saya hapus supaya nggak mengganggu, nggak terlalu penuh, oke? Kemudian using color, tergantung teman-teman di sini pakainya warna putih seperti ini atau hitam. Kalau saya kebetulan pakai hitam, maka warnanya itu saya cari yang terang, saya cari kuning. Atau misalkan mau putih boleh, seperti itu. Opacity-nya teman-teman bisa atur. 100 pekat banget, menuju 0 itu lebih ke arah transparan, seperti itu. Nanti disesuaikan aja. Nah, posisi awalnya itu adalah seperti ini teman-teman. Nih, 100, 0. Kan kalau kayak begini kan salah. Seperti yang tadi saya bilang, kalau kita mau mencari support, kita mau mencari pelemahannya sampai mana, maka 0-nya itu harus di atas, 100-nya harus di bawah. Oke? Nah, sedangkan ini kan kebalik nih, 0-nya di bawah, 100-nya di atas. Oke? Nah, maka yang harus teman-teman lakuin adalah reverse, dibalik. Ya, teman-teman balik, kemudian price-nya kalau mau dimunculin boleh, nanti tuh ada muncul di sebelah kanan sini. Kemudian levelnya berapa? Oke, percentage-nya nih. 38,2, 23,6 dan lain-lain. Nah, labelnya bebas teman-teman, ada yang suka mungkin di left atau di sebelah kanan di right. Nah, itu bebas teman-teman tentuin sendiri deh. Itu bisa diotak-atik. Nah, yang pasti teman-teman ngelihat angka ini nih, teman-teman. 0 ini teman-teman boleh screenshot dan boleh dipraktekin sendiri. Nanti diikutin aja angka-angkanya ini. Ini angka-angka yang validnya, seperti itu. Angka-angka bawaan dari toolsnya kok kalau ini, nggak saya modif. Tapi barangkali ada yang berbeda, teman-teman bisa iniin sendiri. Oh sorry, ini saya hampir lupa. Tadinya tuh extend line right-nya nggak ada. Nah, teman-teman bisa klik supaya dia panjang ke sebelah kanan. Oke? Kalau ini untuk merubah tuh, jadi dot, nah atau line, bebas teman-teman mau pakai yang mana, itu kembali lagi ke teman-teman. Oke, saya kembali lagi ke sini. Fibonacci retracement, tools Fibonacci itu biasanya tuh yang cukup kuat itu adalah 38,2, 61,8. Itu yang cukup kuat biasanya. Oke. Nah, jadi ketika teman-teman mencari contoh ya, saya ambil contoh. Titik 0 ke bawah, potensi pelemahannya tuh sampai mana? Teman-teman bisa lihat. Tadi kan sempat saya bilang yang cukup kuat itu ini, 38,2, 61,8. Nih, teman-teman lihat. Setelah dia turun, naik, ini masih area-area sini dan dia nggak mau ketembus. Oke? Nah, tapi poin pentingnya adalah teman-teman itu bisa tahu eh ini masih ada potensi untuk naik atau enggak sih. Kalau misalkan saya mau beli itu beli di mana sih? Nah, ya teman-teman bisa beli nih di daerah sini, di daerah sini ini boleh beli. Kembali lagi seperti yang pernah saya terangin, pembelian itu jangan langsung all in di awal, tapi kita pakai money managementnya yang benar. Oke. Nah, ini kalau kita untuk mencari support, mencari pelemahannya itu sampai mana. Oke. Nah, garis ini saya hapus. Nah, kalau teman-teman pakai TradingView ataupun pakai Stockbit, teman-teman pakai nih fasilitas ini. Bisa di manage layout. Nah, caranya gimana? Nih, teman-teman new layout, tinggal dikasih nama aja. Pengennya apa namanya? Di rename. Kasih aja misalkan Fibonacci retracement support. Artinya setiap kali kita mencari support kita ke situ. Jadi someday teman-teman pindah ke emiten-emiten tertentu, barangkali teman-teman udah pernah gambar, teman-teman bakal inget nih, oh ini udah pernah saya gambar. Nah, kira-kira seperti itu. Shortcutnya teman-teman di keyboard bisa pencet tombol titik. Oke. Nah, ini nih kira-kira seperti itu. Oke. Nah,
Ini yang saya contohin. Nah, kemudian teman-teman bisa pakai alat bantu lagi untuk kalau misalkan, oke, support udah ketahuan nih, katakan saya udah beli, ya. Kemudian kapan Fibonacci ini dinyatakan tidak berlaku? Fibonacci ini tuh merupakan sebenarnya tuh bahasa gampangnya tuh ini support resistant. Nih, contoh ya, saya ambil contoh. Ketika harga bergerak di sini, di area sini, maka ini adalah support, ini ada resistant. Oke. Ini adalah resistant, ini adalah support. Jadi setiap ini tuh kayak anak tangga, teman-teman. Ini resisten terdekat, ini support terdekat, kira-kira seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa ambil kesimpulan sendiri bahwa kalau misalkan saya mau buy satu saham tertentu, let's say yang dicontohin sekarang adalah Sido. Oke, kalau misalkan saya mau beli nih, cukup oke nggak kalau saya beli di harga sekarang? Ya jawabannya enggak sih. Kenapa? Nih, saya contohin ya. Teman-teman bisa pakai ini, measure atau shift shift udah gitu klik di chart. Tapi saya contohin nih. Let's say harganya di sini. Teman-teman ukur sendiri risk rewardnya. Rewardnya 6, risknya juga 6. Nggak menarik kalau kayak begini. Tunggu aja kalau misalkan dia syukur-syukur dia turun ke bawah. Ya, bolehlah untuk nitip sendal untuk buy dulu, kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman punya strategi setelah belajar Fibonacci ini gitu loh. Nah, ini untuk mencari support. Oke, saya hapus ya. Kemudian sorry, ada yang ketinggalan. Ini kan tadi saya udah jelasin nih resistannya. Ini bakal gagal itu jika suatu hari nanti candle yang di sini dia closing di atas titik nol. Let's say dia ini kan titik nolnya 780 nih. Suatu hari dia closing 785 aja. Maka Fibonacci ini udah nggak bisa dipakai. Jadi gitu. Fibonacci itu ada batas pakainya. Batas pakainya ketika titik nolnya tuh ditembus. Dia closing di atas titik nol. Oke, ini untuk mencari support ya. Ingat ya. 0 di kanan atas, 100 di kiri bawah. Itu untuk mencari support. Jangan kebalik ya. Nah, sekarang saya pengen nunjukin ke teman-teman ini udah terjadi pelemahan nih. Kira-kira kalau nanti dia bangkit, resistennya di mana aja sih? Nah, sekarang dibalik. Untuk kriterianya semua sama, nggak perlu ada yang dimodifikasi lagi, tapi teman-teman rubah cara nariknya. Oke, nolnya di kanan bawah, 100-nya di kiri atas. Oke, nah ini untuk Fibonacci retracement resistant. Oke, nah jadi teman-teman bisa sekarang udah bisa narik nih cara narik Fibonacci untuk saya pengen nyari nih supportnya di mana, saya pengen nyari nih resistannya di mana. Nah teman-teman sekarang udah tahu caranya seperti apa. Jadi teman-teman bisa ngelihat apakah ini ada chance untuk menyentuh ke harga berapa tuh. Jadi udah nggak pakai harapan, nggak ngawang-ngawang lagi, kira-kira seperti itu. Itu harapannya dari pelajaran kali ini. Nah, di sini saya pengen sekaligus untuk nambahin kalau Fibonacci dia jalan sendiri kan kita pakai dia sendiri Fibonacci sendiri tuh kayaknya nggak afdol ya. Karena perubahan tren itu kan kita bisa ngelihat itu dari misalkan kita narik trend line atau misalkan kita narik atau teman-teman bisa narik juga yang namanya ini nih di sini. Ada yang namanya parallel channel. Nah, cuman kalau untuk memperhemat waktu kita ngelihat trennya tuh sekarang lagi apa. Kita pakai tools yang namanya moving average. Oke. Nah, teman-teman kalau di Stockbit bisa masuk ke sini indikator, ketikin aja MA cross nih ke populer, MA cross, pencet aja. Oke. Nah, teman-teman setting di sini. Shortnya warna ungu, berarti yang angka 9. Kuning yang angka 26. Nah, teman-teman tinggal ganti. Misalkan, saya pengen yang lebih tebal. Yang lebih panjang itu lebih tebal. Boleh, tinggal ditebelin aja. Cuman kalau terlalu tebal sih biasanya nggak enak dilihat. Yang ini aja, yang kedua aja. Nah,
pengen ngerubah si ininya juga bisa, bebas deh nanti teman-teman atur sendiri ya. Coba-cobain sendiri. Nah, ini kalau kalau saat dia nge-cross, dia ada ngebentuk tanda bintang-bintang kayak gini. Ini mau diadain ada atau enggak bebas. Oke. Nih, kalau nggak mau diadain, hilangin aja centangnya ya. Ini kelihatan nih yang ini. Hilangin aja. Seperti itu kalau nggak butuh. Nah, inputnya teman-teman terserah pengennya pakai MA berapa yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalkan ada yang senangnya tuh pakai MA5 shortnya, longnya tuh MA20. Ada yang seperti itu. Nah, saya menganut yang ini aja deh supaya nggak pusing. Oke? Nih, kita bisa ngelihat secara trennya itu benar. Ini udah naik. Udah naik, kemudian didukung. Saat dia naik ini didukung dengan volume. Artinya apa? Ada chance dia akan benar-benar melakukan penguatan. Dan volumenya tuh cukup tinggi loh teman-teman. Gitu. Nah, jadi kalau untuk buy-nya itu bisa menggunakan konfirmasinya itu salah satunya menggunakan moving average. Valid atau nggak valid? Ya, balik lagi ke referensi teman-teman. Cuman kalau misalkan boleh saya bilang, tetap perhatiin risk reward-nya. Itu yang harus jadi utama. Teman-teman kalau misalkan tadi risk reward kan kita bisa pakai measure nih. Oke? Atau teman-teman bisa pakai ini nih, bentar. Nah, kita kan kalau kalau di Bursa Efek Indonesia itu di market Indonesia itu kan cuman bisa beli harga bawah, jual harga atas kan. Nah, sebutannya itu long position. Teman-teman pakai ini aja. Nih, let's say teman-teman, besok pagi saya mau HK seumpamanya. Nah, teman-teman bisa taruh di harga 510. Nah, teman-teman set, TP-nya di mana? Di sini. CL-nya di mana? CL-nya di sini, stop loss-nya di sini. Oke nggak nih? Kalau saya kalah, saya salah prediksi saya. Loss-nya tuh 5%, tapi kalau berhasil tuh 8%. Ya, kalau menurut saya jujur nggak terlalu menarik seperti ini. Ingat teman-teman, yang menarik itu minimal tuh 1:2. Nah, teman-teman kalau misalkan dia baliklah ke daerah-daerah sini, nih sekitar 500, bolehlah. Kenapa? Kalau loss itu saya loss 4%, kalau win saya bisa win 10%. Masih oke lah, 1:2,5. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, mudah-mudahan di video kali ini bisa ngasih sudut pandang buat teman-teman supaya nggak lagi tradingnya pakai harapan, nggak lagi bingung, saya mau beli saham tertentu nih, saya pengen invest di saham tertentu nih. Ya kalau invest beda lagi ya. Invest mungkin ada yang pakai dollar cost averaging, artinya tuh setiap bulan membeli. Tapi ada juga yang pokoknya kalau misalkan dia menyentuh support-support tertentu, saya akan average down. Misalkan untuk tradingnya untuk jangka panjang dan punya conviction tertentu. Nah, teman-teman bisa gunain Fibonacci ini. Mudah-mudahan video kali ini bisa membawa berkat buat teman-teman semua. Dan semoga bisa jadi trader mandiri. Oke? Semoga cuan. Thank you.